Shalom semuanya, kita saat ini akan kembali membahas lanjutan dari uh, Ain Hara atau mata jahat bagian kedua. Pengajaran ini yang diajarkan oleh Rabbi Moshe Meirweiss. Bagaimana melindungi diri dari Ain Hara atau mata jahat. Apa sebenarnya arti dari Ain Hara? Apakah hanya tahyul? Apakah semacam kekuatan jahat? Para bijak Yahudi sebenarnya sudah menyusun Sidur Sakarit atau doa pagi begitu indah. Karena ketika kita masuk pada bagian berkat pagi, maka kita akan masuk pada bagian di mana kita berdoa. Kiranya Hashem memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Juga ada bagian di mana kita minta yetzer hara atau keinginan jahat tidak berkuasa atas kita dan lebih bertekun lagi kita dalam yetzer hatov atau keinginan yang baik. Pada bagian akhir berkat pagi kita ucapkan agar kita dihindarkan dari hasatan yang merusak dan dari penghukuman yang jahat. Inilah ucapan-ucapan yang tiap pagi kita panjatkan sehingga akan menjadi perisai bagi kita dari energi negatif berbahaya yang tercipta pada seseorang karena perasaan iri, dengki, dan sakit hati, yaitu Ain Hara atau mata jahat. Dalam Pirkei Avot, Rabbi Hoshea berkata, 3 hal yang dapat menyebabkan seseorang dikeluarkan dari dunia ini. Yang pertama dalam mata jahat atau Ain Hara. Yang kedua, keinginan jahat, yetzer hara. Dan ketiga, kebencian terhadap orang lain, sinas habrios. Jadi bukan saja Ain Hara itu nyata, tapi itu juga dapat menyebabkan kematian dini seseorang. Perhatikan baik-baik, ya. Ain Hara dapat menyebabkan kematian dini seseorang. Yang lebih menyenangkan lagi adalah bahwa Rabbi Hoshea mencantumkannya di urutan pertama. Ternyata dia menganggap Ain Hara lebih mematikan daripada yetzer hara atau sinas habrios. Bukti lebih lanjut tentang bahaya Ain Hara dapat ditemukan di Masechtas Baba Metzia yang mengutip perkataan Rav setelah meninggalkan kuburan. Dari 100 yang terkubur, 99 meninggal karena Ain Hara, sedangkan hanya 1 yang meninggal karena sebab alamiah. Ketika kita mendengar bahwa wadah atau periuk dari teflon dapat menyebabkan kanker, atau bahwa ahli bedah memperingatkan tentang kemungkinan bahaya suatu produk, maka kita menjadi sangat waspada. Jadi ketika Taurat memperingatkan kita tentang sesuatu, maka kita harus sangat perhatian. Taurat berkata, Hashem akan menghilangkan semua penyakit darimu. Gemara mengatakan bahwa penyakit dalam ayat tersebut adalah Ain Hara. Rashi menjelaskan bahwa penyebab nomor 1 dari semua penyakit adalah Ain Hara. Jadi bagaimana kita menghindarinya? Rishonim berkata bahwa jika seseorang memiliki bakat atau keunggulan dan memamerkannya hingga membuat orang lain jadi iri, maka Hashem mencabut bakat atau keunggulan orang itu. Jika itu tertanam dalam diri seseorang, jadi seperti sudah pembawaan ya, tertanam seperti Android atau HP ya, ada aplikasi bawaan yang sudah tertanam ya. Begitu juga orang-orang yang memiliki karakter itu ya, iri dan dengki yang sudah melekat menjadi satu, maka Hashem chas v'shalom mencabut orang tersebut. Ketika Hana menginginkan seorang anak, ya ini ibunya Samuel, Nabi Samuel, dia berkata, tolong Hashem, berikan pelayanmu Zera Anasim, yang menurut Gemara Berakos 31b berarti Zera Hamuf La Bein Anasim, seorang anak yang diterima di antara orang-orang atau di antara masyarakat ya. Hana sebenarnya berdoa untuk seorang putra yang tidak terlalu bijak, tapi juga jangan sampai terlalu bodoh ya, di tengah-tengah saja. Kita bisa lihat betapa menakjubkannya ya pemikiran seorang ibu ya. Bukankah setiap ibu ingin anaknya menjadi Talmud Hacham atau orang pintar ya, yang luar biasa? Rashi menjelaskan bahwa Hana tidak ingin putranya terlalu bijak karena jika demikian dia akan menonjol, orang-orang akan iri padanya dan ia akan terancam bahaya Ain Hara. Tapi kita tahu ya, Nabi Samuel menjadi seorang yang hebat. Selama berabad-abad, orang-orang hebat kita selalu berusaha melindungi diri dari Ain Hara.
ketika Sefatim atau 10 anak Yakov pergi ke Misraim untuk membeli makanan, Yakov menyuruh mereka berpisah dan tidak memasuki tanah Mesir bersama melalui pintu masuk yang sama. Mengapa? Karena Sefatim adalah 10 dari spesimen umat manusia yang paling sempurna. Mereka gagahnya luar biasa dan auranya luar biasa dan memiliki kekuatan yang dahsyat, dan mereka ya ganteng-ganteng dan gagah-gagah. Ya. Dan jika mereka semua datang bersama-sama, mereka akan menarik perhatian pada diri mereka sendiri dan membuat diri mereka rentan terhadap ain hara. Nabi berkata, berjalanlah dengan sopan bersama Hasem Tuhan. Jangan pamerkan kelebihan atau bakat Anda. Jika Anda telah diberi berkat, jangan mengacungkannya di depan mereka yang belum begitu diberkati. Di Eropa, banyak keluarga tidak mau melakukan potret keluarga karena takut akan ain hara. Kita juga mungkin dulu pernah ya, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Jangan 2 orang. Gimana itu ya? Pokoknya tidak boleh foto ganjil. Ya kemungkinan ini mungkin ain hara. Ya, mungkin seperti itu. Seorang anak laki-laki tidak dipanggil untuk alias belum atau sesudah ayahnya untuk menghindari timbulnya ain hara. Ya, sungut-sungut seperti itu. Iri hati. Masa keluarga itu ayah bapaknya disuruh bersamaan. Semua mengatakan kita memecahkan gelas di pesta pernikahan di bawah hupa untuk menghilangkan kebahagiaan yang sempurna di udara, sehingga semua ratusan orang yang hadir menonton acara tersebut tidak boleh membuat mereka menjadi cemburu dan akhirnya melemparkan ain hara pada pasangan pengantin. Ya, biasanya makanya pasangan pengantin akan menginjak gelas dan memecahkan, dan semuanya dengan serempak mengatakan masallah seperti itu. Sekarang seseorang mungkin bertanya pada diri sendiri, jika ain hara begitu berbahaya, bagaimana kita bisa mengambil risiko melakukan perbuatan baik di depan umum? Beliau menjawab pertanyaan ini dengan berkata bahwa seseorang yang melakukan mitzvah tidak perlu khawatir tentang ain hara. Shomer mitzvah lo yada davrah. Seseorang yang mengindahkan mitzvah terlindungi dari kejahatan. Mitzvah atau perintah, ya. Setiap perintah di dalam Torah adalah mitzvah. Jadi saat Anda diminta menjadi tamu kehormatan di makan malam Yesifa, jangan gunakan ain hara sebagai alasan untuk menolak. Mitzvah Hasem bara me'eras ain naim. Perintah Hasem jelas mencerahkan mata. Secara homiletik mengacu pada perlindungan dari mata jahat. Namun sebagai aturan yang umum, kita tidak boleh memamerkan apa yang kita miliki. Dengan cara ini kita tidak akan membuat orang lain merasa dengki atau iri hati, dan kita akan aman dari ain hara. Shalom lakulam, semoga diberkati dengan pengajaran ini. Saudara.